adikku. Cabut senjatamu, Rama. Jangan cuma lompat-lompat seperti kutu. Jangan. Aduh, minggir paman. Biarkan dia membunuh saya.
Minggir, Paman! Minggir! Nanti Paman akan terkena malapetaka! Dia akan membunuh siapapun yang dia benci, Paman. Lihat, dia akan membunuh saya, adik kandungnya sendiri, Paman. Minggir, Paman. Biar dia puas. Aku siap menjadi tumbal untuk menjadi kepuasan hidupnya. Subali, ayo, bunuh aku! Bunuh saja aku, Kanda. Biar kamu puas. Tidak. Aku lebih puas kalau kamu mati perlahan-lahan. Bagaimana kamu pernah merencanakan aku mati di dalam gua? Terkurung perlahan-lahan. Dulu juga, Sugriwa pernah dihajar sampai setengah mati. Sebenarnya saya tidak tega, Jembawan. Mereka hanya takut pada risiko Tama. Bunuh saja aku, Kanda! Pohon ini dan juga waktu yang akan membunuhmu, Sugriwa. Kenapa Kanda lebih punya belas kasihan kepada Rahwana? Yang jelas-jelas dia adalah seorang raja serakah dan jahat. Itu urusanku. Dan dia lebih menaruh hormat kepadaku daripada kamu. Tapi aku saudara sekandungmu, Kanda. Sama-sama putra resi. Kenapa Kanda lebih menyayangi kaum raksasa? Yang jelas-jelas berwatak serakah dan jahat kepada negeri lain. Duh, Dewata Agung. Kenapa dia jadi begitu berubah? Sentuhlah hati saudaraku itu. Sadarkanlah dia bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Sadarkan bahwa hanya saudaranya sendiri yang akan menitikkan air mata kalau dia dalam kesedihan. Bukan kaum raksasa seperti Rahwana. Kalau memang ini sudah menjadi kesepakatan kalian, Romo tidak bisa melarang. Kamu sudah menjadi milik suamimu, Sinta. Kemanapun Rama mengajakmu,
maka sudah menjadi kewajibanmu untuk mendampinginya dengan setia. Hamba akan sering berkunjung kemari kalau kangen pada Romo. Kangen melihat Astamaya dan Chandramandala kembar di langit dan di danau. Kamu belum pernah melihat negeri Ayodhya. Negeri itu sangat indah dan subur. Tidak ada keindahan yang bisa menandingi negeri Ayodhya. Rencananya kami akan berangkat sekarang, Romo. Iya, saya sudah menyiapkan kereta dan prajurit untuk mengantarkan kalian. Saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Romo Prabu. Tapi kami telah sepakat untuk melakukan perjalanan bertiga saja, Romo Prabu. Mungkin kami hanya memerlukan sebuah kereta biasa, dan Laksmanalah yang akan menjadi sais kami. Rama, negerimu masih jauh, dan masih banyak hutan wingit yang dihuni oleh kaum Denawa dan siluman. Itu sudah jadi tekad kami, Romo Prabu. Dan Dinda Sinta pun setuju untuk menikmati bulan madu dengan cara seperti itu. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan kalian, saya tidak berhak untuk mencampuri. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan kalian. Hei, ada apa? Lebih baik kembali ke Sanak Bahaya. Mereka penduduk Dandaka, Tuan. Seluruh desa diluruk dan diobrak-abrik oleh para Denawa. Mereka merampok semua hewan peliharaan, juga membakar rumah penduduk. Kita ke sana, Kanda. Kita hancurkan mereka. Iya. Kami akan membantu kalian mengusir Denawa yang telah mengusik desa kalian. Maaf, Tuan. Apakah saya bisa menitipkan istri saya pada Tuan? Nama saya Yukiswara. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan sebenarnya? Nama saya Rama. Kami putra Ayodhya. Oh, Dan ini Laksmana. Dan wanita itu istri saya, putri dari Mantili. Maaf, kami tidak tahu bahwa Tuan adalah Yuwaraja dari Ayodhya. Terimalah sembah taksim kami. Sudah. Bangunlah. Bangun. Bangunlah. saya sahabat ayahandamu, Prabu Dasarata. Oh iya. Tadinya saya berniat untuk mohon bantuan Sang Prabu menyelamatkan desa Dandaka. Dinda, saya dan Lasmana akan ke Dandaka. Dinda saya titipkan kepada Begawan Yukiswara. Hati-hati, Kanda. Kami akan segera berangkat. Begawan, Dinda, jaga dirimu. Siapa yang melempar aku? Hentikan Ksatria, hentikan. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Kami punya keluarga. Kami siap menjadi budak Tuan.
Hei, kamu pikir hanya kalian yang punya keluarga? Hah? Bagaimana dengan puluhan penghuni desa ini yang terpaksa kehilangan rumah? Dan entah berapa orang yang kalian bunuh? Cuma 12 orang, Tuan. Sungguh, malah yang satu mati sendiri sebelum kami apa-apakan. Apa hak kalian mengambil hak milik penduduk desa ini? Hah? Dengar, mereka rakyatku. Aku bisa menghabisi kalian kalau aku mau. Ampuni kami, Tuan. Sungguh, kami tidak akan mengganggu mereka lagi. Baik, kalian aku ampuni. Tapi ingat, perbaiki semua yang telah kalian rusak. Baik, Tuan. Hamba akan mengerahkan semua bangsa hamba untuk memperbaiki desa ini. Cepat perbaiki rumah-rumah ini. Hah? Hah? Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Terima kasih atas dharmamu, anakku. Semoga Dewata melindungi langkahmu. Sekarang kalian boleh kembali, karena mereka sudah kami taklukkan. Dan mereka sedang kami hukum untuk memperbaiki semua kerusakan rumah. Kalian tidak perlu takut lagi, karena mereka telah berjanji untuk tidak lagi mengganggu penduduk desa Dandaka. Laksmana? Kita berangkat sekarang, Kanda? Iya. Kalian boleh ikut kami dari belakang. Cepat. Cepat. Ayo, semuanya kumpul. Kumpul. Kalian semua boleh pergi. Biar aku sendiri akan menemui mereka. Pergi! Kami sudah melaksanakan tuntutan Tuan. Iya. Tapi mana pengganti binatang peliharaan mereka? Kami tidak memiliki hewan yang telah kami bunuh dan kami makan. Tetapi, ini mungkin bisa untuk membeli apa yang telah kami hilangkan. Baik, kamu boleh pergi, Denawa. Saya kira apa yang telah kalian berikan melebihi dari apa yang telah kalian rusak. Tapi sekali lagi aku peringatkan, jangan berani lagi mengganggu desa ini. Atau kalian semua kubunuh. Mengerti? Kami bersumpah di depan Tuan. Baik. Sekarang kau boleh pergi. Kalian mendapatkan emas untuk mengganti binatang piaraan yang telah mereka ambil. Sekarang saya mohon kepada Begawan untuk membaginya secara adil. Akan saya lakukan sebaik mungkin, Tuan. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama seluruh warga desa Dandaka. Silahkan.
Barata dan Trugena belum datang? Ada perlu apa, Kanda? Kalau Nandarama dan Laksmana datang, mereka berdua pasti akan melapor kepada Kanda Prabu. Mereka menunggu di perbatasan. Rama sudah harus mempersiapkan diri sebagai Yuaraja. Karena aku sudah sering sakit-sakitan. Ada apa, Dinda Dewi? Kok tiba-tiba awan mendung menyelimuti keceriaan wajahmu? Hamba takut untuk mengatakannya, Kanda Prabu. Sebab kesannya hamba menagih janji kepada Paduka. Ya, aku ingat. Kalau tidak salah, aku pernah menjanjikan akan mengabulkan 2 permintaanmu. Yang pertama, ketika kamu menyembuhkan sakit bisulku. Yang kedua, ketika kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku. Kalau tidak, barangkali aku sudah masuk jurang. Ya, aku ingat. Tapi ketika aku menanyakan, kamu selalu bilang, nanti saja. Sekarang katakan, Dinda Dewi, apa keinginanmu? Kaulah segalanya bagiku setelah Dinda Permaisuri meninggal. Kanda Prabu pasti akan mengabulkannya. Sebab kalau tidak, hamba tidak akan mengatakannya. Ayo katakan ke Kaye. Aku pasti mengabulkannya. Sabtu Pendito Ratu Tan Kena Wolawali. Baik. 2 kali Kanda Prabu berjanji. Iya. Maka hamba pun hanya memohon 2 hal. Pertama, anak hamba Baratalah yang harus menggantikan Kanda Prabu sebagai raja di Ayodhya. Kedua, untuk menghindari terjadinya pertikaian, Kanda Prabu harus memerintahkan Rama meninggalkan Ayodhya selama 12 tahun. Aku tidak bisa menjawab sekarang, Kekayi. Hamba yakin bahwa akan sulit sekali bagi Kanda Prabu bisa mengabulkan permintaan hamba. Itu kenapa selama ini hamba ragu untuk mengatakannya. Kekayi, permintaanmu sangat sulit. Aku harus melakukan semedi untuk memohon petunjuk dari Dewata. Sebab galibnya seorang Yuarajalah yang akan menjadi pengganti apabila seorang Prabu lengser dari tahtanya. Yuaraja itu adalah Rama Wijaya, karena dia adalah putra dari permaisuriku, Dewi Sukaslaya. Hamba hanya menyampaikan permohonan. Paduka sendiri yang berhak untuk menolak atau mengabulkannya. Paduka yang menebar janji. Paduka yang bersumpah akan mengabulkan permohonan hamba. Dunia akan mentertawakan Paduka kalau berani menyalahi sumpah. Kekayi, tahukah kamu permintaanmu itu sangat terkutuk? Bisa menimbulkan perang saudara yang sangat mengerikan. Kamu mengendaki hak orang lain. Tahta itu milik Rama. Mengusir dia yang sama sekali tidak berdosa adalah tindakan yang sewenang-wenang. Hamba tidak keberatan kalau Paduka mau menyalahi janji. Itu hak Paduka. Paduka tidak pernah membatasi permohonan yang akan hamba ajukan. Duh, Dewata Agung, apa yang harus hamba lakukan? Hamba serahkan keadilan hamba lewat keadilanmu. Hamba tidak mampu melakukannya, karena janji sudah terlanjur hamba ucapkan kepada istri hamba.
Iya, dialah kesatria yang memenangkan sayembara di Mantili. Pasti dia seorang yang sakti mandraguna. Aku Resi Bergawa, penguasa hutan ini. Hei, apa maksudmu orang tua? Apa kau pernah punya persoalan dengan kami? Hah? Siapapun yang berani lewat harus berhadapan denganku. Resi? Apa pantas seorang resi berperilaku seperti itu? Hei, tindakanmu itu hampir mencelakai kami. Aku memang sengaja mau membunuhmu. Kalau itu keinginanmu, aku wajib membela diri. Karena nyawaku cuma satu. Ha! Kesaktian Satria Ayodhya ini bukan cuma berita. Ayo keluarkan seluruh kesaktianmu, Rama! Terima kasih. Tuan telah menuntaskan penderitaan saya. Saya tidak mengerti apa maksud Resi. Selama ini saya menderita karena sudah terlalu lama hidup. Saya sudah bosan dengan kehidupan Mayapada yang busuk. Saya ingin menjemput kematian saya. Tapi tidak ada seorang kesatria pun yang mampu merobohkan saya. Akibatnya semakin banyak saya membuat dosa. Membunuh para kesatria yang kutantang bertarung. Kalau darah mereka saya kumpulkan, mungkin sudah menjadi telaga. Kenapa Resi tidak menebus dosa dengan melakukan tapa berata? Untuk kemudian bisa moksa. Saya lahir sebagai kesatria. Hidup pun sebagai kesatria. Maka yang saya dambakan adalah kematian sebagai seorang kesatria. Terima kasih, Rama. Ada apa, Kanda? Rama dan Laksmana sepertinya sudah datang. Ampun Romo Prabu, kalau Kanda Rama dan Laksmana datang, pasti orang hamba akan melapor kemari. Setiap hari, hamba dan Trugena selalu menunggu di perbatasan. Tetapi aku sudah mencium baunya. Mungkin besok dia pasti datang.
Prabu memuji negeri Kanda. Memang sangat cantik. Ayodhya negeri yang kecil. Selama ini rakyatnya merasa tentram dan makmur. Karena ayahanda sangat adil kepada seluruh rakyatnya. Jangan-jangan Kandarama. Mungkin dia berhasil memboyong putri dari negeri Mantili sebagai hadiah sayembara. Selamat datang Kanda Rama dan Kanda Laksmana. Bagaimana kabar semua keluarga di Kedaton, Dinda Barata? Romo Prabu sedang sakit, Kanda Laksmana. Sakit? Waktu kami pamit pergi, beliau sangat sehat. Mungkin kangen pada Kanda berdua. Oh iya, sebentar. Ini istriku Sinta. Sinta, yang ini Trugena, dan ini Barata. Mereka adik-adikku yang setia. Kanda Prabu, Nanda Rama dan Laksmana sudah datang. Dia bersama seorang gadis yang sangat cantik. Artinya, dia memenangkan sayembara itu. Iya. Dan gadis itu pasti putri Dinda Prabu Janaka. Iya. Ayo Kanda. Kanda, ada apa? Kanda Prabu? Seandainya Sukasla yang masih hidup, dia pasti bahagia melihat putranya menyunting seorang gadis yang cantik. Tetapi aku semakin tersiksa. Kekasih, rasanya aku tidak mampu mengutarakan semua permintaanmu kepada Rama. Apa yang Romo rasakan? Kanjeng Ibu, apa sebenarnya sakit Romo Prabu? Kanjeng Ibu, mungkin Romo Prabu perlu istirahat. Kami mohon pamit dulu. Sebenarnya, hamba hanya ingin mau memperkenalkan istri hamba.
Dewi Sinta. Nanti Ibu sampaikan. Hamba tidak setuju dengan permintaan Kanjeng Ibu. Semua rakyat Ayodhya tahu bahwa Kanda Rama adalah seorang Yuwa Raja. Dan putra mahkotalah yang paling berhak menggantikan Romo Prabu. Hamba tidak mau menyakiti Kanda Rama Wijaya. Bagaimanapun, Ibu harus membatalkan permohonan itu. Tidak, anakku. Permintaan itu adalah hak Ibu. Kanda Prabu sendiri yang berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Ibu tanpa ada tabu apapun. Maksud Romo Prabu tentu selain tahta. Karena Ibu tahu bahwa Kanda Rama sudah diangkat menjadi Yuwa Raja sejak kecil. Jangan bodoh, Barata. Semua ini Ibu lakukan untuk kamu. Ibu tidak mau kamu hanya menjadi orang kedua atau bahkan ketiga di negeri ini. Ibu ingin kamulah yang berkuasa di Ayodhya Pala ini. Hamba juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Barata, kamu menyakiti hati Ibu. Jangan bodoh, anakku. Terus terang, saya tidak bisa menerima permintaan Kanjeng Ibu. Sekalipun Romo Prabu mengabulkan misalnya. Rupanya itu yang membuat Romo Prabu sakit. Ini memang sangat pelik, Barata. Sebagai raja, Romo Prabu tidak akan memungkiri janjinya kepada ibumu. Di sisi lain, beliau tidak ingin mencabut hak saya sebagai putra mahkota. Saya akan coba selesaikan secara baik-baik. Yang penting supaya Romo Prabu kembali sehat. Saya tidak mau Kanda mengorbankan hak Kanda hanya demi keinginan ibu saya. Saya akan mencoba untuk menghentikan keserakahan ibu saya dengan mengatasnamakan saya. Aku paling tidak suka mendengar laporan kegagalan. Apa hebatnya pangeran dari Ayodhya itu? Apa kalian tidak malu? Jauh-jauh meluruk ke tanah seberang hanya menjadi pecundang. Hah? Ampun Maharaja, kedua kesatria itu benar-benar sakti mandraguna. Kami hanya dijadikan seperti mainan anak kecil waktu menghadapi mereka. Ilmu kanuraganya begitu tinggi dan memiliki senjata sakti. Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kaladungkul. Karena aku adalah Maharaja dari seluruh ilmu kesaktian di muka bumi ini. Nanda Maharaja, kendalikan amarahmu. Apa Nanda mau melanggar sumpah Nanda sendiri? Jangan ikut bicara, Paman. Sumpah itu sudah tidak berlaku lagi sejak Arjuna Sasrabahu mati. Karena aku bersumpah di hadapan dia, bukan di hadapan dewa. Pokoknya, siapapun yang berani menyerang rakyatku, dia adalah musuhku. Dan setiap musuhku harus menerima hukuman dariku yang paling menyakitkan.